Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi di videonya Vina Azhar. Bagi kalian yang belum subscribe sekarang juga ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan nge-review pemakaian something niacinamide 10% plus Happy White kayak gitu. Jadi sebelumnya kan gue pernah bikin review 7 hari pemakaian si something niacinamide dan unboxingnya kan. Jadi udah ada 2 video. Jadi bagi kalian yang belum nonton dulu ya video-video sebelumnya, baru kalian bisa nonton video ini kayak gitu. Jadi gue itu udah pakai ini sekitar 1 bulan lebih kayak gitu. Jadi sisa serumnya itu tinggal segini nih. Dan itu menurut gue lebih awetan gue beli yang 40 ml dibandingkan 20 ml kayak gitu. Nah, jadi gue bakalan nge-review nih selama 1 bulan itu ada perubahan atau tidak, terus ada breakout atau tidaknya kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya kan bagi yang baru gabung nih di video ini, sebelumnya gue udah pakai serum something ini tapi yang lama, jadi bukan yang Happy White tapi Moisturbit atau apa gitu loh, gue lupa lagi. Nah, karena itu tuh si somethingnya itu udah mengandung 10% niacinamide, makanya gue melanjutkan ke something niacinamide plus Happy White yang 10% si niacinamide-nya, karena emang di pas pemakaian something yang lama itu di muka gue tuh nggak kenapa-napa kayak gitu loh, nggak memunculkan breakout ataupun kayak lebih, pokoknya tidak menimbulkan ketidakcocokan di muka gue kayak gitu. Nah, akhirnya gue langsung aja beli yang 10%. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang belum pernah pakai niacinamide, terus baru pertama kali ingin memakai, gue saranin untuk memakai serumnya itu yang 5% dulu aja. Jadi kan si something ini punya 3 ukuran, 5 ml, 20 ml sama 40 ml. Ya kalian bisa beli dulu lah yang kecil, yang 5 ml, kalau enggak yang 20 ml untuk mengetes si muka kalian tuh sebenarnya cocok atau enggak gitu loh pakai si niacinamide. Baru kalau misalnya kalian udah pakai dan ternyata cocok, kalian bisa upgrade tuh ke yang niacinamide 10%, karena niacinamide ini sendiri yaitu bisa mencerahkan muka gitu loh. Kalau misalnya yang 10% kan lebih optimal tuh untuk mencerahkan mukanya. Nah, sedangkan yang 5% kan untuk mencerahkan mukanya ya lebih, ya bukan kurang optimal sih ya, jadi rada lama kayak gitu loh. Nah, jadi selama 1 bulan pemakaian ini gue pakai si serum something ini cuma 2 kali doang, jadi di pagi hari sama malam hari. Nah, biasanya itu gue pakainya itu setelah pakai facial wash dan pakai toner kayak gitu. Jadi di sini tuh penting banget sebelum pakai serum kalian harus pakai toner kayak gitu loh. Jadi biar membalikan pH setelah mencuci muka kayak gitu. Nah, setelah itu gue itu cukup memakai si somethingnya itu cuma 3 tetes aja kayak gitu loh. Kadang gue langsung ditaruh di muka, kalau enggak gue ditetesin di tangan, terus ya udah langsung dipakein aja ke muka kayak gitu. Dan selama 1 bulan ini gue nggak pernah ngerasa breakout. Nah, malah pas gue pakai si something ini, yang biasanya kalau misalnya datang bulan gue tuh selalu berjerawat, jadi jerawatnya tuh nggak 1-2 doang, langsung 3 bereret di sini loh. Karena sebelum pakai something itu nih gue selalu banget, ini kan bekas jerawat yang dulu. Nih di sini tuh banyak banget jerawatnya di sini. Terus di sini tuh langsung 3 kayak gini kan, masih ada nih bekas jerawatnya. Ini nih yang langsung 3 gitu loh, nggak nanggung-nanggung. Kalau misalnya gue lagi dapet tuh langsung banyak aja jerawatnya. Nah, semenjak gue pakai si something ini, kemunculan jerawatnya itu jadi lebih kayak lebih kecil kayak gitu loh. Jadi jarang banget gue jerawatan. Nah, selain gue nggak jerawatan, kan suka ada tuh
kalau misalnya kita jerawatan ada kayak bentol, terus bentolnya itu kayak meradang gitu loh, sakit. Nah, karena gue rajin pakai si serum ini, yang tadinya mau numbuh jerawat jadi enggak jadi kayak gitu loh. Nah, jadi emang si serum ini tuh karena banyak banyak ingredientsnya, ada Central Asiatica, niacinamide, terus yang lainnya, dan emang si fungsinya itu selain mencerahkan, dia juga untuk untuk melawan jerawat juga kayak gitu loh, yang si Centella Asiatica-nya gitu. Jadi ini tuh bener-bener kayak cocok banget di muka gue. Nah, gue mau lihat ini sebelumnya kan emang gue tuh tipe orang yang kayak misalnya gue tuh udah capek gitu loh cari-cari skincare kayak gitu, dan gara-gara gue males cari skincare dan gak skincarean, puasa skincare selama berbulan-bulan, jadi gue tuh cuma cuci muka ya pakai toner juga, terus gak pakai serum, gue langsung pakai si moisturizer sama si sunscreen. Itu emang malah bikin muka gue tuh jerawatan kayak gitu. Ini tuh jangan ditiru lah sama teman-teman. Jadi mulai dari sekarang coba cari pelan-pelan, maksudnya skincare apa sih yang cocok buat kalian, karena biar kalian tuh nggak nyesel pas udah di umur 20 tahunan ke atas tuh nggak pusing lagi mikirin perawatan wajah kayak gitu. Nah, ini yang gue sesalkan itu, kenapa dari dulu gue nggak menemukan serum yang cocok gitu loh, karena kan gue belum tahu tentang si something ini. Jadinya tuh kayak bekas jerawatnya tuh rada lama buat disamarkan. Ini kan bekas jerawat yang udah lama, tapi waktu itu tuh si bekas jerawatnya tuh rada-rada hitam kayak gitu loh, tapi lama-lama tuh memudar jadi kecoklatan. Ini juga sama nih, ini juga kan emang baru nih jerawatnya, jadi sekarang itu udah tinggal bekasnya aja kayak gitu ya. Mungkin gue di 3 bulanan tuh muka gue udah bagusan lah. Yang harus gue lakuin itu yaitu rutin pakai serumnya kayak gitu. Jadi gue saranin buat kalian mau serum apa aja, pokoknya yang secocok kalian, karena ada juga yang nggak cocok gitu loh pakai something kayak gitu. Ya udah, cari aja skincare yang lain yang bisa mengatasi problematika wajah kalian kayak gitu. Jangan sampai kalian tuh nyesel kalau misalnya udah kelewat lama banget, terus kalian baru menemukan skincare yang bagus, terus kalian baru menyesalnya tuh terakhir gitu loh, kenapa gak dari dulu gue merawat muka gue kayak gitu. Karena emang permasalahan di wajah gue sebenarnya, gue itu tipe kulitnya itu yang acne prone gitu loh waktu dulu sebelum gue pakai something. Tapi setelah pakai something, untungnya ya kayak gini, jadi nggak terlalu banyak jerawat kayak gitu. Nah, terus gue bakal menjawab pertanyaan kalian tentang bagusan yang 5% atau yang 10%. Tadi kan sebelumnya udah gue jelasin, sebetulnya niacinamide yang 5% atau yang 10% itu semuanya bagus, tergantung wajah kalian kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan terpaku sama besaran persenannya. Kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, berarti kan kalian cukup memakai yang 5% aja kalian udah bagus kayak gitu. Jadi jangan memaksakan yang 10% tuh pasti bagus, karena emang niacinamide-nya tuh lebih banyak kayak gitu. Nggak kayak gitu juga, itu tergantung dengan kebutuhan wajah kalian. Jadi kalau misalnya yang sensitif, kalian disaranin untuk pakainya yang 5%. Nah, kalau misalnya yang udah biasa pakai bahan aktif seperti niacinamide, kalian bisa langsung ke 10%, karena menurut gue yang 5% ataupun yang 10% itu sama aja kayak gitu. Jadi ya udah, kalian skincarean menurut apa yang kalian cocok, apa yang wajah kalian cocok kayak gitu.
jangan terpaku dengan omongan orang lain, ataupun jangan terpaku dengan besaran persenannya kayak gitu. Nah terus pokoknya gue bakalan lanjut lagi pakai si something karena sangat worth it bagi gue. Terus bagi kalian yang pakai something juga harus sabar-sabar juga, kayak kayak progresnya itu nggak langsung kelihatan banget. Jadi kan kalau nggak salah yang Sabi White ini bisa mencerahkan 3 mingguan itu udah langsung kelihatan hasilnya kayak gitu. Nah di gue sendiri emang udah kelihatan banget, udah mencerahkan juga kayak gitu, dan membantu menyamarkan noda-noda hitam gue juga yang bekas-bekas dirawat tuh udah rada-rada menghilang lah kayak gitu. Nah jadi bagi kalian tuh jangan bingung-bingung antara mau beli yang 5% atau yang 10%, karena gue kasih tahu lagi, si something ini memiliki 3 ukuran, ada yang 5%, ada yang 20%, dan ada yang 5 mili, ada yang 20 mili, dan ada yang 40 mili. Jadi bagi kalian nih yang baru banget mau coba, kalian bisa banget beli yang 5 mili aja dulu buat mengetes kayak gitu. Nah terus ada juga nih yang tanya, buat remaja cocok gak sih si something ini kayak gitu. Nah kalau menurut gue tuh ya, kalau misalnya remaja kan baru banget pakai bahan aktif, ingredients yang aktif gitu loh kayak niacinamide ini, gue saranin banget buat temen-temen yang baru ABG gitu loh, yang di bawah 17 tahun. Tapi sebenarnya ini juga cocok kok untuk 14 tahun, udah bisa pakai nih yang untuk 14 tahun kalau gak salah ya. Ini untuk umur 14 tahun juga udah bisa dipakai. Cuma gue saranin juga bagi temen-temen yang mau pakai ini, maksudnya yang remaja awal yang mau pakai, beli aja dulu yang 5% kayak gitu. Beli yang ukuran travel size yang kecil gitu loh, biar kalian bisa mengetes muka kalian cocok atau enggak kayak gitu. Jadi menurut gue cara mencari skincare yang cocok itu tergantung dari kita itu percaya sama si skincare itu loh. Kadang kan kalian pernah punya nggak sih kayak pikiran, gue kayaknya cocok nih pakai serum ini, Bismillah deh, walaupun gue gak tahu ini sebenarnya cocok apa enggak nih ya kayak gitu. Nah karena pas dari awal gue cari skincare itu, pertamanya emang kayak gitu, kayak misalnya pertama nih gue cari something kan gue bingung nih, ini sebenarnya cocok apa enggak ya. Terus gue lihat lagi nih dari fungsinya, maksudnya masuk gak di muka gue untuk mencerahkan, menghilangkan jerawat, terus menyamarkan noda hitam kayak gitu kan. Emang wah ini kayaknya cocok nih di muka gue. Jadi ada kayak sugesti gitu loh, kayak wah ini kayaknya cocok kayak gitu. Makanya gue beraniin tuh langsung beli si something kayak gitu, karena emang gue tuh sebenarnya selain something banyak juga serum-serum yang pengen gue beli. Cuma entah kenapa gue langsung aja pengen beli something kayak gitu, karena juga sebelumnya gue tahu dari temen gue yang udah pernah coba ini tuh bagus kayak gitu, bagus untuk mencerahkan. Ya udah akhirnya gue belilah si something ini. Jadi bagi temen-temen di sini yang lihat yang nonton video ini, jangan ragu buat beli skincare kayak gitu. Jadi tergantung tingkat kepercayaan kalian kepada skincare itu besar apa kecil. Jadi ya udah, kalaupun misalnya pertamanya breakout, ya udah coba dulu, siapa tahu cocok kayak gitu. Nah sekian dari gue. Kalaupun misalnya skip bukan gitu. Jadi sekian dari pemaparan review tentang 1 bulan pemakaian si something. Bagi kalian yang belum subscribe dulu biar aku tambah semangat bikin videonya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, like, share ke teman-teman kalian juga. Happy watching dan see you di video selanjutnya. Bye.